Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dari program studi Tadris Matematika. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi pada mata kuliah metode numerik. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan materi metode numerik itu, kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan metode numerik. Nah, metode numerik adalah teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan cara operasi hitungan. Nah, dalam metode numerik ini dilakukan operasi hitungan dalam jumlah yang banyak dan prosesnya berulang, sehingga dalam praktiknya perlu bantuan komputer untuk menyelesaikan perhitungan tersebut. Nah, ada beberapa materi yang ada pada metode numerik yang dipelajari pada mata kuliah metode numerik semester genap. Ada 6. Yang pertama itu ada sistem persamaan linear, kemudian akar-akar persamaan non-linear, kemudian yang ketiga itu ada interpolasi, yang keempat turunan, yang kelima integrasi numerik, dan terakhir adalah persamaan diferensial biasa. Nah, kenapa pada 6 materi ini dibutuhkan metode numerik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau soal-soal yang ada pada materinya? Karena seperti yang dijelaskan di awal pertemuan oleh dosen pengampu Bapak Sulfikar Busra, bahwa di semua materi yang akan dipelajari nantinya itu tidak semua bisa diselesaikan secara langsung. Ada persamaan-persamaan yang misalkan dia terlalu rumit atau terlalu banyak, sehingga kalau secara langsung itu akan kesulitan dalam menyelesaikannya. Maka diperlukan bantuan aplikasi untuk membantu menyelesaikan persoalan sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi pada pengertiannya, bahwa akan ada perhitungan terus-menerus dan berulang sehingga dalam prakteknya itu butuh bantuan komputer. Nah, mungkin itu saja penjelasan awal mengenai metode numerik. Jadi untuk mengenai materi-materi yang akan dijelaskan itu akan saya bahas. Oke, baik, langsung saja. Untuk materi pertama yang akan dibahas pada metode numerik itu adalah sistem persamaan linear. Pada pertemuan yang telah diadakan di kelas itu, materi sistem persamaan linear itu telah dipaparkan atau dijelaskan oleh kelompok 1 yang terdiri dari Wardiansyah, Ida Cahaya Kamila, Adi Najwa Muniza, Aliana, Muhammad Akmal Muhajir, dan Nurli Hartono. Nah, pada sistem persamaan linear ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama itu mengenai pengertian sistem persamaan linear, kemudian yang kedua bentuk umum sistem persamaan linear, dan yang ketiga metode penyelesaian sistem persamaan linear. Nah, pada metode sistem penyelesaian linear itu ada 6 metode. Yang pertama eliminasi Gauss, yang kedua metode Gauss-Jordan, yang ketiga dekomposisi atau faktorisasi LU, yang keempat iterasi Jacobi, yang kelima iterasi Gauss-Seidel, dan yang terakhir itu metode SOR atau successive over relaxation. Yang pertama adalah pengertian sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear ini merupakan suatu model atau masalah matematika yang banyak dijumpai dalam berbagai disiplin, termasuk matematika, statistika, fisika, biologi, ilmu sosial, teknik, dan bisnis. Nah, sebelum kita masuk pada sistem persamaan linear, kita harus tahu dulu apa itu persamaan linear. Jadi persamaan linear itu adalah suatu model atau kalimat matematika yang memiliki variabel dan ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, suatu sistem persamaan linear terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel. Dan dalam menyelesaikan suatu sistem persamaan linear
yaitu dengan mencari nilai-nilai variabel-variabel tersebut yang memenuhi semua persamaan linear yang diberikan. Nah, bentuk umum sistem persamaan linear. Nah, bentuk umum dari sistem persamaan linear ini mungkin sudah sering kita jumpai, yaitu pada sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV itu bentuk umumnya AX tambah BY sama dengan C, atau PX tambah QY sama dengan R, atau A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2. Nah, kemudian ada juga sistem persamaan linear tiga variabel atau SPLTV. Nah, di mana pada sistem persamaan linear tiga variabel ini bentuk umumnya ada X tambah BY tambah CZ sama dengan D, AX tambah FY tambah GZ sama dengan A, ada IX tambah Y tambah KZ sama dengan L, atau A1X tambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, kemudian A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2, dan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, tetapi dalam bentuk umum yang akan dibahas dalam bab ini adalah bentuk suatu sistem persamaan linear yang terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel. Nah, bentuk yang dimaksud itu adalah seperti yang ada di sini, yaitu A11X1 ditambah A12X2 ditambah sampai seterusnya ditambah A1NXN sama dengan B1, kemudian A21X1 ditambah A22X2 ditambah sampai seterusnya ditambah A2NXN sama dengan B2, sampai seterusnya sampai AN1X1 ditambah AN2X2 ditambah sampai seterusnya ditambah ANNXN sama dengan BN. Nah, sistem persamaan linear tadi itu dapat ditulis dalam bentuk matriks, di mana bentuk matriksnya itu adalah A X sama dengan B, dengan A adalah sebuah matriks n kali n, di mana A-nya itu sama dengan A11, A12 sampai seterusnya sampai A1n, kemudian A21, A22 sampai seterusnya sampai A2n, A31, A32 sampai seterusnya sampai A3n, sampai seterusnya sampai AN1, AN2 sampai seterusnya sampai ANN. Dan X dan B itu adalah sebuah vektor-vektor n komponen, di mana X-nya itu adalah X1, X2, X3 sampai seterusnya sampai Xn, kemudian B sama dengan B1, B2, B3 sampai seterusnya sampai Bn. Nah, ada beberapa metode penyelesaian dalam sistem persamaan linear. Nah, metode penyelesaian yang pertama itu adalah eliminasi Gauss. Nah, metode eliminasi Gauss digunakan untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear dengan mengubah SPL tersebut ke dalam bentuk sistem persamaan linear berbentuk segitiga atas, yaitu bentuk yang semua koefisien di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Nah, bentuk segitiga atas ini dapat diselesaikan menggunakan substitusi balik. Untuk mendapatkan bentuk SPL segitiga dari SPL yang diketahui, itu metode eliminasi Gauss ini menggunakan OBE atau operasi baris elementer. Nah, langkah-langkahnya itu yaitu menukar posisi dua buah persamaan, kemudian menambah sebuah persamaan dengan suatu kelipatan persamaan lain, dan yang ketiga mengalihkan sebuah persamaan dengan sebarang konstan data 0. Nah, algoritma dari metode eliminasi Gauss ini itu ada beberapa algoritma atau ada beberapa langkah. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B, dengan A adalah matriks koefisien n kali n, dan B itu vektor konstanta nx1 dan X vektor nx1 yang perlu dicari. Nah, metode eliminasi Gauss ini terdiri atas dua tahap. Yang pertama, eliminasi secara berturut-turut variabel x1, x2, x3 sampai seterusnya sampai xn kurang 1 dari beberapa persamaan. Kemudian yang kedua, masukkan kembali nilai-nilai yang sudah didapat ke dalam persamaan-persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai-nilai yang belum diketahui antara xn, xn kurang 1, xn kurang 2, sampai seterusnya sampai xn kurang x1. Nah, oke. Lanjut, secara umum misalkan kita mempunyai SPL
seperti yang saya jelaskan tadi dalam bentuk matriks A11X1 ditambah A12X2 ditambah A1 sampai seterusnya ditambah A1NXN. Kemudian A21X1, A22X2 ditambah sampai seterusnya ditambah A2NXN. Sampai AN1X1 tambah AN2X2 tambah sampai seterusnya tambah ANNXN sama dengan BN. Nah, berikut tahap langkah-langkah eliminasi Gauss untuk SPL. Yang pertama itu tahap eliminasi. Nah, caranya itu yang pertama eliminasi X1 dari persamaan kedua, ketiga sampai ke N. Dengan kata lain, buat koefisien X1 pada persamaan kedua, ketiga sampai ke N menjadi 0. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengurungkan suatu kelipatan persamaan pertama dari persamaan kedua, ketiga sampai ke N. Nah, proses ini mengubah nilai-nilai koefisien X1, A1 AIJ, dan konstanta BI pada persamaan kedua, ketiga, dan ke N. Dengan asumsi A11 tidak sama dengan 0. Definisikan MI1 sama dengan AI1 per A11 untuk I lebih besar sama dengan 2 atau lebih kecil sama dengan N. Kemudian yang kedua, eliminasi X2 dari persamaan ketiga, keempat, sampai ke N. Dengan asumsi A22 tidak sama dengan 0. Didefinisikan MI2 sama dengan AI2 per A22. Untuk I lebih besar sama dengan 3 atau lebih kecil atau sama dengan N. Dan yang ketiga, secara umum pada langkah ke K, eliminasi XK dari persamaan ke K tambah 1, K tambah 2 sampai seterusnya, dan ke N, dengan cara mengurangkan kelipatan MIK sama dengan AIK per AKK baris ke K. Dari cara yang ketiga, secara umum pada langkah ke K, eliminasi XK dari persamaan ke K tambah 1, K tambah 2 sampai seterusnya, dan K ke N dengan cara mengurangkan kelipatan MIK sama dengan AIK per AKK baris ke K dari baris ke I, untuk I sama dengan K tambah 1, K tambah 2 sampai seterusnya sampai N. Akhirnya, setelah kita berhasil mengeliminasi variabel-variabel X1, X2, X3 sampai seterusnya sampai Xn kurang 1 dengan menggunakan operasi-operasi, kemudian kita dapatkan SPL A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3 ditambah sampai seterusnya ditambah A1N Xn sama dengan B1. Kemudian 0 ditambah A22 X2 ditambah A23 X3 ditambah sampai seterusnya ditambah A2N Xn sama dengan B2. Kemudian 0 ditambah 0 ditambah A33 X3 ditambah sampai seterusnya ditambah A3N Xn sampai seterusnya sampai 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah sampai seterusnya ditambah ANN Xn sama dengan Bn. Dengan matriks koefisien berupa matriks segitiga atas atau elemen-elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Jadi semua yang berada di bawah diagonal utama itu akan bernilai 0. Nah, tahap yang kedua adalah substitusi. Nah, pada tahap ini kita perlu menghitung nilai-nilai Xn, Xn kurang 1, Xn kurang 2, sampai seterusnya sampai X1. Dari SPL 2.4 kita dapat melakukan substitusi mundur sebagai berikut. Nah, yang pertama itu dari persamaan terakhir didapatkan Xn sama dengan Bn per ANN. Dengan memasukkan nilai Xn ke dalam persamaan ke N kurang 1 diperoleh Xn kurang 1 sama dengan Bn kurang 1 dikurang An kurang 1 NXN per AN kurang 1, EN kurang 1. Yang ketiga, secara umum setelah diperoleh nilai-nilai Xn kurang 1 sampai seterusnya sampai Xi tambah 1, akan diperoleh X1 dengan rumus Xi sama dengan 1 per A II dikali BI dikurang sigma sigma J sama dengan I tambah 1 sampai N AIJ XJ.
Persamaan di atas dapat digunakan untuk menghitung nilai-nilai xn kurang 1, xn kurang 2, sampai seterusnya sampai x1 setelah xn diketahui. Nah, yang selanjutnya selesaikan SPL di bawah ini menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan kita punya SPL X1 ditambah X2 ditambah 2X3 ditambah X4 sama dengan minus 8, 2X1 dikurang 2X2 ditambah 3X3 dikurang 3X4 sama dengan minus 20, X1 tambah X2 ditambah 2X3 sama dengan minus 2, X1 dikurang X2 ditambah 4X3 dikurang 3X4 sama dengan 4. Nah, penyelesaiannya itu kita buat matriks augmented-nya. Nah, jadi matriks augmented-nya itu ini. Kita lihat dari sistem persamaan linearnya, maka dibuatkan matriksnya. Nah, ini satu sesuai dengan koefisiennya ini 1, ini minus 1, dari sini kemudian plus 2, minus 1, dan hasilnya minus 8, kemudian 2, minus 2, plus 3, minus 3, minus 20, sampai seterusnya. Lalu kita 1, minus 1, 2, minus 2, hasilnya minus 8, 0, 0, minus 1, hasilnya minus 4, 0, 2, 0, 1, hasilnya 6, 0, 0, 2, minus 2, hasilnya 12. Kemudian selanjutnya itu, nah ini 1, minus 1, 2, minus 2, 0, 2, 0, 1, 0, 0, minus 1, minus 1, 0, 0, 2, minus 2. Nah, yang selanjutnya itu 1, minus 1, 2, minus 1, minus 8, 0, 2, minus 1, 1, 6, 0, 0, minus 2, minus 1, minus 1, minus 4, 0, 0, 0, 2, hasilnya 4. Nah, selanjutnya kita lakukan substitusi. Nilai dari X4. Nah, X4 sama dengan itu 4 per 2 sama dengan 2. Jadi, X3-nya itu sama dengan minus 4 ditambah X4 per min 1. Nah, karena kita sudah dapat X4-nya, maka kita langsung substitusinya, maka hasilnya X3 adalah 2, kemudian X2 itu hasilnya adalah 3, X1 adalah minus 7. Jadi, penyelesaiannya adalah minus 7, 3, 2, dan 2. Untuk X1 sama dengan min 7, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 2, dan X4 sama dengan 2. Nah, yang selanjutnya adalah eliminasi Gauss-Jordan. Nah, metode ini sangat mirip dengan eliminasi Gauss. Pada metode eliminasi Gauss, kita berusaha membuat elemen-elemen matriks A di bawah diagonal utama menjadi bernilai 0. Pada metode eliminasi Gauss-Jordan, kita membuat 0 elemen-elemen di bawah maupun di atas diagonal utama matriks A. Hasilnya adalah matriks tereduksi yang berupa matriks diagonal satuan. Nah, semua elemen pada diagonal utama bernilai 1. Kemudian elemen-elemen lainnya bernilai 0. Dengan demikian, penyelesaian SPL yang bersangkutan dapat dibaca pada kolom terakhir matriks augmented tanpa perlu melakukan perhitungan lagi. Nah, pada eliminasi Gauss, kita masih perlu melakukan perhitungan atau substitusi balik untuk mendapatkan penyelesaian. Contohnya, nah, selesaikan SPL di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, di mana SPL-nya itu adalah X1 dikurang X2 ditambah 2, X3 dikurang X4 sama dengan minus dikurang X4 sama dengan minus 8, 2X1 dikurang 2X2 ditambah 3X3 dikurang 3X4 sama dengan minus 20, X1 tambah X2 ditambah X3 sama dengan minus 2, dan X1 dikurang X2 ditambah 4X3 ditambah 3X4 sama dengan 4. Nah, penyelesaiannya itu adalah, yang pertama kita buat matriks augmented dari SPL yang ada di atas. Maka kita dapat matriksnya itu 1, min 1, 2, min 1, hasilnya 8, 2, minus 2, 3, minus 3, hasilnya 20, 1, 1, 1, 0, minus 2, 1, min 1, 4, 3, hasilnya 4. Nah, yang pertama itu pilih elemen Vpot A11 sama dengan 1 untuk membuat 0 elemen di bawahnya dengan menggunakan operasi baris P2 sama dengan P2 dikurang 2P1, P3 itu dari P3 dikurang P1, dan P4-nya itu P4 kurang P1. Nah, maka didapatkan 1, min 1, 2, min 1, hasilnya 8, min 8, 0, 0, min 1, min 1, yang min 4, 0, 2, min 1, 1, 6, 0, 0, 2, 4, 12.
Nah, oleh karena A22 sama dengan 0, kita tukar baris kedua dan ketiga untuk mendapatkan matriks baru. Nah, baris kedua kita tukar dengan baris ketiga, maka hasilnya itu baris 1 tetap, 1 min 1, 2 min 1, 8, kemudian baris 2 itu yang tadinya baris 3, 0, 2 min 1, 1, 6. 0, 0, min 1, min 1, hasilnya 4. Ini dari baris 2 tadi yang ditukar dengan baris ketiga. Kemudian selanjutnya 0, 0, 2, 4, hasilnya 12. Selanjutnya, langkah ketiga adalah sekarang elemen pivot A22 sama dengan 2, dan semua elemen di bawahnya sudah bernilai 0. Untuk mendapatkan elemen pivot 1, kita bagi 2 baris kedua sehingga diperoleh matriks 1, min 1, 2, min 1, minus 8. Nah, jadi yang berubah di sini adalah kita bagi 2 baris kedua di sini. Jadi hasilnya 0, 1, minus 1/2, 1/2, dan hasilnya itu 3. Kemudian selanjutnya, dengan menggunakan operasi P1 sama dengan P1 ditambah P2 dan P3 sama dengan min P3, maka ini tadi yang P1 adalah P1 ditambah P2. Jadi hasilnya 1, 0, 3/2 min 1/2. Dan ini 0,5. Dan yang P3 adalah min P3. Jadi hasilnya 0, 0, 1, 1, 4. Nah, kemudian selanjutnya dengan menggunakan operasi-operasi P1 sama dengan P1 dikurang 3/2 dikali P3, kemudian P2 sama dengan P2 ditambah 1/2 dikali P3, dan P4 itu sama dengan P4 dikurang 2 P3, maka matriks augmentednya menjadi 1, 0, 0, min 2, min 11, 0, 1, 0, 1, hasilnya 5, 0, 0, 1, 1, hasilnya 4, 0, 0, 0, 2, hasilnya 4. Kemudian pada baris keempat itu dibagi dengan baris kedua, dibagi dengan 2, dengan operasi P4 sama dengan P4/2, dan kemudian lakukan operasi P1 sama dengan P1 ditambah 2 P4, kemudian P2 sama dengan P2 dikurang P4, dan P3 sama dengan P3 dikurang P4, sehingga diperoleh matriks 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, sekarang kita telah memperoleh matriks diagonal satuannya. Nah, ini yang dimaksud dengan matriks diagonal satuan. Sehingga didapatkan penyelesaian SPL di atas itu ini, minus 7, 3, 2, 2. Nah, selanjutnya dekomposisi atau faktorisasi LU. Nah, suatu masalah yang sering dihadapi di dalam penyelesaian SPL AX sama dengan B adalah perlunya mendapatkan beberapa penyelesaian untuk berbagai vektor B, sedangkan matriks A tetap. Nah, penggunaan metode eliminasi Gauss mengharuskan penyelesaian setiap SPL AX sama dengan B secara terpisah untuk setiap vektor B. Dengan menggunakan operasi aritmatika yang pada prinsipnya sama sampai dilakukan proses penyulihan balik. Nah, suatu proses yang dikenal sebagai faktorisasi LU menangani permasalahan ini dengan hanya berkonsentrasi pada matriks koefisien A. Nah, jika matriks bujur sangkar A dapat difaktorkan menjadi A sama dengan LU, dengan L adalah suatu matriks segitiga bawah dan U adalah matriks segitiga atas, maka kita menyebut hal ini sebagai faktorisasi LU dari A. Nah, contohnya, selesaikan SPL 2x1 ditambah 4x2 dikurang 2x3 sama dengan 6, x1 dikurang x2 ditambah 5x3 sama dengan 0, 4x1 ditambah x2 dikurang 2x3 sama dengan 2, maka matriks koefisien dari SPL ini adalah ini A sama dengan 2, 4 min 2, 1 min 1, 5, dan 4, 1, min 2. Kemudian elemen pivotnya adalah alpha 11 sama dengan 2. Nah, pengalinya adalah M21 sama dengan 1/2 dan M31 sama dengan 4/2 atau sama dengan 2. Setelah membuat 0 elemen-elemen di bawah pivot, maka matriks
koefisiennya itu menjadi A1 itu sama dengan 2, 4 min 2, 0, min 3, 6, dan 0, min 7, 2. Nah, misalkan matriks M1 dibentuk dengan menggunakan pengali-pengali M21 dan M31, elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1. Nah, kolom pertama di bawah diagonal utama merupakan negatif dari pengali-pengali tersebut, sedangkan semua elemen-elemen lainnya bernilai 0, maka M1-nya itu adalah 1, 0, 0, min 1/2, 1, 0, minus 2, 0, 1. Nah, di sini kita perhatikan hasil kali dari M1 dan A. Nah, ini adalah M1 dan ini adalah A. Maka didapatkan hasilnya 2, 4, min 2, 0, min 3, 6, 0, min 7, 2. Nah, ternyata dari situ kita bisa memperoleh M1 dikali A itu sama dengan A1, atau matriks M1 dikali matriks A itu sama dengan matriks A1. Kita ambil sebagai persamaan pertama. Kemudian maka kita memperoleh matriks yang tereduksi. Jadi A2-nya itu sama dengan 2, 4, min 2, 0, min 3, 6, 0, 0, min 12. Nah, karena sehingga M2-nya itu adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, min 7/3, 1. Nah, kalau misalkan kita kalikan M2 dengan A1, maka hasilnya adalah 2, 4, min 2, 0, min 3, 6, 0, 0, min 12. Nah, ternyata dari hasil perkalian itu sama dengan matriks A2. Nah, jadi matriks M2 dikali matriks A1 itu sama dengan matriks A2. Kita jadikan sebagai persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 tadi itu kita peroleh matriks M2 dikali matriks M1 dikali A itu sama dengan matriks A2. Nah, misalkan M1 ini inverse dari matriks M1 dan M2 yang ini merupakan inverse dari matriks M2. Maka inverse M1 itu sama dengan 1, 0, 0, 1/2, 1, 0, 2, 0, 1, dan inverse matriks M2 itu sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 7/3, 1. Nah, dari persamaan ketiga itu kita dapatkan A itu sama dengan I dikali A, atau sama dengan inverse M1 dikali inverse M2 dikali M2 dikali M1 dikali A, atau sama dengan inverse M1 dikali inverse M2 dikali matriks M2 dikali matriks M1 dikali matriks A, itu sama dengan inverse matriks M1 dikali inverse matriks M2 dikali A2. Nah, ini menjadi persamaan keempat. Nah, kan tetapi karena matriks inverse matriks M1 dan inverse matriks M2 itu adalah matriks-matriks segitiga bawah, maka demikian juga matriks inverse matriks M1 dikali inverse matriks M2. Juga kita tahu A2 merupakan matriks segitiga atas. Nah, jika kita tuliskan L sama dengan inverse matriks M1 dikali inverse matriks M2 dan U adalah A2, maka dari persamaan 4 itu kita dapatkan A sama dengan LU. Nah, ruas kanan merupakan faktorisasi LU dari matriks A. Selanjutnya adalah iterasi Jacobi. Metode Jacobi dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear maupun non-linear. Penyelesaian dengan metode Jacobi menggunakan cara iterasi. Nah, sesuai dengan yang di awal tadi, bahwa bentuk umumnya dari persamaan linear itu adalah seperti ini. Kemudian sistem persamaan linear seperti ini. Kemudian konsep metode Jacobi itu dengan mengubah persamaan yang di atas ini sehingga nantinya nilainya X1, X2, X3 itu berada di sisi kiri persamaan. Nah, jadi dengan cara itu maka bentuk dari
persamaannya itu adalah seperti ini. X1 sama dengan B1 dikurang A12 X2 dikurang A13 X3 dikurang sampai seterusnya sampai dikurang A1N XN per A11. Kemudian untuk X2 itu sama dengan B2 dikurang A21 X1 dikurang A23 X3 dikurang sampai seterusnya sampai A2N XN per A22. Dan sampai seterusnya sampai XN itu sama dengan BN dikurang AN1 X1 ditambah AN2 X2 ditambah AN3 X3 ditambah sampai seterusnya sampai ditambah ANN min 1 XN min 1 per ANN. Nah, kemudian langkah-langkah penyelesaiannya itu yang pertama, tetapkan nilai awal untuk masing-masing nilai X1, X2, X3, dan XN yang terletak di sebelah kanan persamaan dengan notasi X10, X20, X30, Xn0. Selanjutnya dilakukan iterasi sehingga diperoleh nilai X11, X12, X21, X31, dan Xn1. Sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, bahwa maka didapat X1 sama dengan B1 dikurang A12 X2 dikurang A13 X3 sampai seterusnya sampai dikurang A1N XN. Kemudian untuk X2 sama dengan B2 dikurang A21 X1 A23 X3 dikurang sampai seterusnya sampai dikurang A2N XN. Kemudian untuk X3 sama dengan B3 dikurang A31 X1 ditambah A32 X2 tambah sampai seterusnya sampai ditambah A3N XN per A33 sampai seterusnya sampai XN itu sama dengan BN dikurang AN1 X1 ditambah AN2 X2 ditambah AN3 X3 ditambah sampai seterusnya sampai ditambah ANN kurang 1 XN kurang 1 per ANN. Kemudian yang kedua itu dengan menghitung galat atau error dari X1, X2, X3, dan XN. Jadi caranya yang menghitung galat itu adalah sama dengan X aksen dikurang X0-nya per X1 dikurang X0-nya per X1 dikali 100%. Yang ketiga itu jika galat dari X1, X2, X3, X4, Xn itu lebih kecil dari galat relatifnya, maka iterasi berhenti dengan galat X1, X2, X3, dan Xn dan merupakan penyelesaian persamaan. Sedangkan kalau galatnya itu lebih besar dari galat relatifnya, maka iterasi berlanjut ke iterasi kedua dengan menghitung galat X12, X22, X32, dan NX2 dengan cara melakukan hal yang sama seperti tadi. A23 X3 dikurang sampai seterusnya sampai dikurang A2N XN. Kemudian untuk X3 sama dengan B3 dikurang A31 X1 ditambah A32 X2 tambah sampai seterusnya sampai ditambah A3N XN per A33 sampai seterusnya sampai XN itu sama dengan BN dikurang AN1 X1 ditambah AN2 X2 ditambah AN3 X3 ditambah sampai seterusnya sampai ditambah ANN kurang 1 XN kurang 1 per ANN. Kemudian yang kedua itu dengan menghitung galat atau error dari X1, X2, X3, dan Xn. Jadi caranya yang menghitung galat itu adalah sama dengan X aksen dikurang X0-nya per X1 dikurang X0-nya per X1 dikali 100%. Yang ketiga itu jika galat dari X1, X2, X3, X4, Xn itu lebih kecil dari galat relatifnya, maka iterasi berhenti dengan galat X1, X2, X3, dan Xn dan merupakan penyelesaian persamaan. Sedangkan kalau galatnya itu lebih besar dari galat relatifnya, maka iterasi berlanjut ke iterasi kedua dengan menghitung galat X12, X22, X32, dan NX2 dengan cara melakukan hal
yang sama seperti tadi. Nah jadi untuk mengetahui hasil dari persamaan itu jika galatnya itu lebih kecil dari atau sama dengan galat relatifnya. Sedangkan kalau misalkan lebih besar, maka kita lanjutkan interaksinya sampai galatnya itu memenuhi. Nah, contoh 3x ditambah y dikurang z sama dengan 5, 4x ditambah 7y dikurang 3z sama dengan 20, 2x dikurang 2y ditambah 5z sama dengan 10 dengan mengecek pada galat itu di 0,0001. Nah, penyelesaiannya itu kita ubah bentuknya seperti yang ada pada algoritmanya, yaitu kita ubah bentuk jadi x sama dengan 5 dikurang y ditambah z per 3, kemudian y sama dengan 20 dikurang 4x tambah 3z 7, z dengan 10 dikurang 2x ditambah 2y per 5. Nah, sini ada irama masuknya awal sama, sehingga isinya menjadi x1 dengan 5 kurang y0 ditambah z per 3, maka hasilnya adalah 5 per 1 sama dengan 1,6 itu kurang dengan per 1,5, kemudian itu dengan 10 kurang 2 0 tambah 0 dengan 10, atau kita era dari itu y dan nah yang roll dari itu Z1 itu misal suara nilai itu Z1 roll x2 dengan 8 dan 5 nanti 2 sama 5 dan 2 sama 5 dan 1 itu era roll dari